Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Dapat untuk memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk lebih meningkatkan rasa nasionalisme kita. Silakan semuanya berdiri. Jadi, silakan Adel untuk memimpin di depan. Ya Del, mulai Del. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tak lupa darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hidup tanahku, hidupkan negeriku, bangsaku, kaliku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia ya. Indonesia ya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia ya, merdeka, merdeka, hidupkan Indonesia ya. Indonesia ya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia ya, merdeka, merdeka, hidupkan Indonesia ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, Ibu akan mengecek dulu kehadiran siapa yang hari ini tidak masuk sekolah. Lihat samping kiri teman kalian, siapa yang hari ini tidak masuk? Keira sama? Keira sama? Keira sakit? Sama Luciana ya sakit. Kita doakan semoga teman kita yang sakit semoga lekas sembuh dan bisa kembali ke sekolah untuk belajar bersama kita semua di sini. Amin. Ya, sebelum Ibu mulai pembelajaran, seperti biasa Ibu akan mengetes dulu kekompakan konsentrasi kalian semuanya. Siap? Siap. Oke. Yeay. Siswa kelas 3 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengan seksama. Siswa yang Ibu sayang semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah jadi kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami siap, kami bisa, dan kami fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, Fokus. Sudah fokus? Oke, tepuk semangat dulu boleh? Oke, berdiri dulu semuanya. Ayo berdiri. Laki-laki berdiri. Siap? Cek sound dulu. 1, 2, 3. Semangat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, siap. Tangannya gerakan. Tepuk semangat. dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, se, Semangat. Asik tepuk tangan. Semuanya duduk. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila. Pada bab ini kita akan belajar mengenai aku patuh aturan. Topik B yaitu pada tema hak dan kewajiban. Sebelum Ibu mulai ke materi, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Kalian di rumah suka melakukan kegiatan apa saja? Apa? Cuci piring, cuci sepatu, apa lagi? Nyapu, apa lagi? Mengepel. Itu termasuk ke dalam apa? Termasuk ke dalam apa? Coba siapa yang tahu? Oke, bagus. Termasuk ke dalam kewajiban. Terus kalian mendapatkan apa selama di rumah? Makanan, apalagi? Uang jajan, apalagi? Pakaian, ya, apalagi? Itu termasuk ke dalam apa? Tahu tidak? Oke, itu termasuk ke dalam hak. Iya, pada materi kali ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajibanku, baik itu di rumah maupun di sekolah. Pelajaran pada hari ini. Apa sajakah tujuan pembelajarannya? Siswa diharapkan dapat menjadi anak yang patuh aturan dengan cara memahami aturan dan melaksanakan hak serta kewajiban di rumah dan di sekolah dengan baik. Nah, itu tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan nanti kalian bisa menguasai materi pada tema hak dan kewajibanku di sekolah maupun di rumah. Ibu mau bertanya, siapa di sini yang tahu arti dari hak? Ya, kurang keras Priyanka, coba ulangi. Oke, tepuk tangan untuk Priyanka. Dikasih apa Priyanka? Dikasih apa? Dikasih W, kasih O,
kewajiban, siapa yang tahu arti kewajiban? Apa ada? Iya, kita juga ada bagus ada sesuatu yang kita lakukan. Hak itu sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban segala sesuatu yang harus kita lakukan atau laksanakan. Hak dan kewajiban itu harus dilakukan secara seimbang. Kenapa harus seimbang? Kenapa hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang? Supaya tidak terjadi apa? Boleh, bagus. Supaya tidak terjadi keributan, supaya tidak terjadi perselisihan. Maka dari itu antara hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Seimbang itu sama, kita melaksanakan kewajiban, nanti kita akan mendapatkan apa? Hak kita. Nah, sekarang sebelum Ibu membahas contoh-contoh dari hak dan kewajiban, kalian harus tahu dulu arti dari hak dan kewajiban itu apa, dan kenapa hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Tadi kata itu biar tidak terjadi apa? Perselisihan. Kita sebagai anak mempunyai hak dan mempunyai kewajiban selama di rumah. Ya. Biasanya yang dilakukan terlebih dahulu adalah kewajiban dulu, baru setelah kita melaksanakan kewajiban, kita mendapatkan apa? Mendapatkan hak kita, baik itu di rumah ataupun di sekolah. Hak dan kewajibanku selama di rumah. Apa saja hak dan kewajiban kalian sebagai anak selama di rumah? Yang pertama, kewajiban. Kewajiban apa saja yang harus kalian lakukan selama di rumah? Apa? Membantu? Membantu orang tua masak. Bagus. Dapat apa dapat? Tadi? Membantu membersihkan rumah. Bagus. Apa lagi? Membantu ibu mengepel. Terus apa lagi? Ini melaksanakan apa? Melaksanakan ibadah. Terus apa lagi kewajiban kalian? Menghormati orang tua. Apa lagi? Menyayangi siapa? Adik ataupun kakak atau saudara. Apa lagi kewajiban kalian di rumah? Apa? Membaca buku, mengerjakan PR itu termasuk apa? Iya, berarti belajar di rumah itu termasuk ke dalam kewajiban. Oke, Ibu akan menampilkan materi pembelajaran hak dan kewajibanku. Silakan kalian simak dan nanti pasti di akhir ada pertanyaan dari Ibu. Siap? Siap. Teman semua, semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa subscribe dulu ya, agar Anda tidak ketinggalan aktivitas terbaru dari channel Bimbel Online. Anak semua, di video pelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran pendidikan Pancasila untuk kelas 3 kurikulum merdeka bab 2 aku patuh aturan di bagian topik C, hak dan kewajibanku di rumah di halaman 64 sampai dengan 71 di buku kalian. Sekarang apakah Anda sudah siap? Kalau sudah siap, kita langsung saja ke pembahasannya. Simak, baik ya. Mari kita mulai bab 2 aku patuh aturan di bagian topik C, hak dan kewajibanku di rumah. Nah, kita lihat di sini ada Sonia melaksanakan kewajibannya yaitu merapikan tempat tidurnya. Yuk kita baca dulu ya. Bagi Sonia selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud rasa syukur karena telah diberikan hikmah kehidupan kepadanya. Sonia pun merapikan tempat tidurnya, lalu bertugas mandi dan berpakaian. Keluarga Sonia membiasakannya untuk sarapan bersama sebelum berangkat ke sekolah. Sonia sangat menyayangi keluarganya, begitu pula sebaliknya. Sonia selalu mengerjakan kewajibannya dengan baik. Kedua orang tuanya selalu memberikan hak yang memang sepantasnya dia peroleh. Tata kalian arti hak dan kewajiban. Nah sekarang jam istirahat tiba. Abed, Hasan, Bagas, Ulfa, Sonia dan Mauna berada dalam kelas. Yuk kita baca percakapannya ya. Teman-teman, sepulang sekolah kita main ke taman yuk. Bagaimana kalau bermainnya sore siang ini? Ibu akan mengajakku membeli perlengkapan sekolah. Iya teman-teman, aku setuju dengan Sonia. Sebaiknya kita pulang dan ganti pakaian dulu sebelum bermain. Aku juga harus pulang tepat waktu. Kalau tidak, nanti ibu mencariku. Kita harus izin pada orang tua sebelum bermain. Kita juga harus makan siang. Kasihan ibu sudah dapat menyiapkannya. Nah, kalau begitu kita bertemu di taman pukul 16 waktu Indonesia bagian barat ya teman-teman. Nah, semua sekarang jawablah pertanyaan berikut sesuai teks percakapan tersebut. Yang pertama, apa saja yang dimiliki anak dari teks percakapan tersebut? Yaitu hak bermain, hak mendapatkan perhatian dari orang tua. Dua, kewajiban apa saja yang seharusnya dilaksanakan anak dalam percakapan tersebut? Yaitu pulang tepat waktu, izin kepada orang tua sebelum bermain. Nah, sekarang kita akan menemukan hak dan kewajiban anak di rumah dari gambar berikut ya. Nah, di sini kalian lihat semuanya ada gambar dan kemudian tentukan hak dan kewajiban anak di rumah dari gambar-gambar berikut ini. Tadi kalian sudah mendengar teks, bahkan sudah membaca teks dari bacaannya itu tampilkan di PPT ini. Terus ada juga bacaan percakapan antara siapa tadi? Sonia sama teman-temannya. Nah, dalam teks percakapan itu ada beberapa yang menyebutkan bahwa kita itu bisa mendapatkan hak dan melaksanakan apa? Kewajiban. Sudah bisa membedakan antara hak dan kewajiban? Tadi itu kan sudah menjelaskan apa itu hak dan apa itu kewajiban. Apa saja hak kalian selama di rumah dan apa saja kewajiban kalian selama di rumah. Terus beda lagi hak kalian di sekolah dan kewajiban kalian di sekolah. Oke, kita lihat. Nah, dari gambar ini kalian akan menentukan yang mana hak dan yang mana yang termasuk kewajiban. Nah, di sini kalian bisa menentukan mana gambar yang termasuk hak dan mana gambar yang termasuk kewajiban. Coba yang pertama ini gambar apa? Ini
prestasi yang membanggakan. Iya, mendapat prestasi yang membanggakan keluarga. Nah, ini termasuk. Gambar selanjutnya, di sini ada gambar apa? Nah, didampingi orang tua saat belajar. Itu termasuk hak atau kewajiban? Iya, itu termasuk adalah hak. Selanjutnya, belajar di rumah. Apa? Masuk apa? Kewajiban. Kalian wajib melaksanakan kegiatan. Gambar yang keempat adalah belajar di rumah. Itu termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Kewajiban kita sebagai siswa, sebagai anak itu wajib belajar di rumah. Selanjutnya. Dan gambar yang keempat ini belajar di rumah. Nah, ini termasuk kewajiban. Jadi kalian belajar di rumah itu juga termasuk kewajiban ya, jadi wajib. Oke, gambar yang kelima diantar orang tua ke sekolah untuk mendapat. Gambar yang kelima, gambar apa ini? Diantar ke sekolah untuk mendapatkan pendidikan. Itu termasuk hak atau kewajiban? Hak. Iya, kita berhak diantar oleh orang tua ke sekolah untuk mendapatkan pendidikan. Terus gambar yang selanjutnya apa ini? Iya, membantu pekerjaan orang tua. Itu termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Kalian wajib membantu pekerjaan orang tua di rumah. Suka tidak kalian membantu pekerjaan orang tua di rumah? Suka. Siapa di sini yang suka mengepel lantai? Kalau pagi-pagi sebelum berangkat ke sekolah? Siapa ke kanan? Kalau misalkan kalau lagi libur atau lagi kalian tidak ada aktivitas, siapa yang suka membantu orang tua mencuci piring, terus mencuci baju? Ada? Bagus. Itu termasuk kewajiban kalian di rumah. Biasakan dari sekarang harus membantu pekerjaan orang tua. Bukan berarti kalian harus membantu pekerjaan orang tua yang berat, tapi yang sebisa mungkin kalian lakukan. Seperti nyapu, ngepel, cuci piring, cuci baju. Nah, itu hal-hal kecil seperti itu harus mulai dibiasakan sedari ke Kemudian ini termasuk hak dan membantu pekerjaan orang tua. Nah, ini kewajiban. Jadi kalian wajib membantu orang tua kalian di rumah. Oke, kita lihat. Sebutkan hak dan kewajiban. Oke, tadi kita sudah menjelaskan hak dan kewajiban kita selama di rumah. Bisa kalian membedakan antara hak dan kewajiban apa saja selama di rumah? Oke, sekarang ibu mau kalian mengerjakan yang ada di papan PID ini. Silakan ditulis ke dalam buku tulis. Instruksinya adalah sebutkan hak dan kewajibanmu di rumah, lalu tuliskan dalam min map atau peta konsep berikut ini. Nah, tulis dulu di atasnya hak dan kewajibanku di rumah. Selanjutnya ke bawah kewajibanku. Apa saja kewajiban kalian selama di rumah dan apa saja hak kalian selama di rumah. Paham? Oke, silakan. Gak usah digambar. Itu saja langsung. Yang kedua, hak. Setelah kita melaksanakan kewajiban, kita pastinya akan mendapatkan hak kita. Apa saja hak yang kita dapatkan selama di rumah? Yang pertama, apa? Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Bagus, Adel. Apalagi tadi cantik, Kak? Iya, bagus. Mendapatkan makanan yang bergizi. Apalagi? Iya, mendapatkan pakaian yang bersih. Orang tua kalian pasti selalu menyiapkan pakaian kalian yang sebagus, sebersih mungkin. Sebelum kalian berangkat ke sekolah, pasti sudah disiapkan pakaian yang bersih, sudah wangi. Nah, itu hak kalian sebagai anak di rumah. Terus selain itu apa lagi? Mendapatkan tempat tinggal yang layak, yang nyaman. Orang tua kalian bekerja berjerih payah untuk siapa? Untuk kita, untuk kalian, supaya hak-hak kalian itu bisa terpenuhi. Selain itu, apa lagi hak kalian selama di rumah? Mendapatkan apa? Kalian kalau mau ke sekolah selalu minta apa orang tua? Nah, mendapatkan uang jajan. Itu termasuk hak kalian. Ma, papa, dede mau berangkat sekolah, minta uang jajan. Itu termasuk adalah hak kita selama di rumah. Ya. Mana yang kurang, mana yang kurang? Bukan, yuk. Apa itu hak dan kewajiban? Apa itu hak dan kewajiban? Hak itu sesuatu yang sedangkan kewajiban yang kita lakukan. Contoh-contohnya dari hak. Apakah contoh-contohnya dari hak? Contohnya adalah mendapat perlindungan dan mendapatkan nilai-nilai dari guru. Lagi, apakah contoh dari kewajiban? Apakah contoh dari kewajiban? Contohnya kewajiban hormat kepada guru, belajar dengan rajin dan taat aturan. Apakah contoh dari kewajiban? Contohnya kewajiban hormat kepada guru, belajar dengan rajin dan taat aturan. Satu kali lagi, lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi, satu kali lagi. Udah, tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan
menjelaskan apa itu hak dan kewajiban. Tadi juga kalian sudah melaksanakan tugas individu. Sekarang dilanjutkan dengan tugas kelompok. Seperti biasa, kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di depan, kelompok 2 di belakang, di tengah, dan kelompok 3 paling belakang. Ya. Sesuai. Sudah selesai? Oke, kalian sudah menuliskan apa saja hak dan kewajiban selama di rumah dan di sekolah. Oke, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Ya. Yang terakhir. Yuk, yang lain dengarkan. Ayo. Kewajiban satu adalah orang tua, dua melindungi ibu dan sayur, tiga membantu ayah mencuci motor, empat membantu ibu mengepel, lima membantu ibu mengerjakan PS, enam melaksanakan ibadah, tujuh mencuci baju, delapan membantu mencuci piring, mendapat mendapatkan yang bersih, mendapatkan kasih sayang orang tua, dan mendapatkan makanan berbuku, mendapatkan uang jajan, lima mendapatkan nilai bersama teman, enam mendapatkan tempat tinggal yang layak, melaksanakan kewajiban di sekolah, kewajiban melaksanakan di sekolah, kita memberi dahulu lima tidak memberi orang lain, lima tidak boleh bicara dulu, enam mendapatkan prestasi dari guru, mendapatkan prestasi dari guru, mendapatkan ilmu dari guru, mendapatkan fasilitas yang Terima kasih, silakan dulu. sedikit lama, Pak. Tadi kalian sudah melakukan presentasi di depan kelas. Sudah bisa membedakan mana itu hak dan mana itu kewajiban. Oke, sampai sini kalian paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, kalau tidak ada berarti dianggap kalian sudah paham. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Hak dan kewajiban selama di rumah dan di sekolah. Hak dan kewajiban selama di rumah dan di sekolah. Sekali lagi, apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang kita dapat. Ya, kalau kewajiban? Kewajiban adalah Sesuatu yang kita lakukan. Iya, yang harus kita lakukan atau laksanakan. Ingat ya, hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang. Sampai sana, kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak semuanya. Kita berdoa dengan